waktu tak terlepas dimanapun kita berada. Terus senantiasa kita panjatkan terus yang mana kita harapkan dengan hal tersebut amalan tadi mampu menaikkan grade takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ke-6 di bulan Ramadan ini yang kata Ibnu Abbas merupakan bulan yang paling mulia kalau dihitung dari Muharram sampai Dzulhijjah. Yang mana alasan tersebut kenapa kok mengatakan Ramadan adalah bulan yang mulia dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi. Banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Yang pertama, adanya sebuah peristiwa nuzul Quran. Yang kedua, Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan dalam syarahnya di Nasoihul Ibad, di bulan Ramadan amalan sunnah diganjar dengan amalan wajib. Dalam artian pahala sunnah di bulan Ramadan setara dengan pahala amalan wajib di luar bulan Ramadan. Serta di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah momen istimewa yang namanya Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar, yang mana jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada penyampaian di malam pertama di masjid ini oleh beliau September, yang sekiranya mereka saudara-saudara kita yang sudah mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, kalau ditanya keinginan apa yang ingin kalian utarakan, maka mereka akan menyampaikan ingin hidup meskipun hanya sekali, meskipun hanya sehari saja pada bulan Ramadan. Karena begitu melihat keistimewaan pada bulan tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amal soleh di bulan tersebut sangat besar, melebihi pada bulan-bulan yang lain. Jemaah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung kita berada pada bulan yang spektakuler, bulan yang sangat istimewa, maka sudah seyogianya kita memberikan sebuah amalan ataupun memberikan sebuah persembahan yang paling istimewa pada bulan ini. Yang mana apabila kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas, maka sajian amalan istimewa adalah as-sholawatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Syukur-syukur pada bulan ini mungkin ada orang-orang yang sholatnya masih belum bisa tepat waktu, masih belum bisa berjamaah. Syukur-syukur bisa dibenahi sehingga ketika pada bulan ini dia mampu memenuhi hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kondisinya selepas Ramadan. Karena jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tepat pada waktu dipilih Ibnu Abbas sebagai amalan terbaik karena hal tersebut menjadi pintu masuk kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Kalau kita mengikuti pendapat Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau pernah mengatakan, kalaupun semua ulama dari timur sampai ke barat ditanya pertanyaan semisal yang ditanyakan seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas tentang amalan terbaik, maka mereka semua akan menjawab sholat adalah amalan terbaik. Cuman saya punya pendapat tersendiri. Kalau kata Ali radhiyallahu anhu, amalan terbaik adalah amalan apapun, sekecil apapun, selama amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip sebuah nasihat dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah mengatakan, memberikan sebuah wejangan, la ta'buduhu liyukti. Jangan sekali-kali, beliau memberikan saran, jangan sekali-kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat kita, agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala memenuhi keinginan kita. Lantas
niat seperti apa ataupun persepsi seperti apa yang mesti kita bangun. Bal ubuduhu liyardah. Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel ridhonya kepada kita. Apa untungnya apabila kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa idza radiya udhishum biridhaih. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi dirimu, sudah meridhoi seorang hamba, maka kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, udhishum biridhaih. Kalau kita rujuk, kita buka di kamus Al-Ma'ani, kata udhisha dari kata bahasa yang bermakna tahayyara wa dhahaba aqluhu min waladin aw hayatin. Jadi sebuah kondisi yang mana seseorang tersebut tahayyara itu bingung, wa dhahaba aqluhu logikanya nggak bisa nyampe, min walahin karena melihat sebuah peristiwa, sebuah fenomena yang ada di depan matanya. Jadi saking spektakulernya sampai dia terkejut nggak bisa ngomong. Ya. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bisa pada tahapan ini, level yang mana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala karena mengejar ridho agar kita mendapat stempel hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu waktu apabila kita membutuhkan pertolongan Allah, apabila kita membutuhkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut pada waktu dan kesempatan yang tepat, yang mana saat itu kita tidak bisa berpikir lagi akan datangnya bantuan dari arah yang kita duga. Dengan mungkin jumlah yang spektakuler di masa yang tidak terduga-duga. Maka jangan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan Imam Nawawi Al-Battani di dalam sebuah nasihatnya, bahwasanya tingkatan ikhlas yang paling tinggi yaitu tasfiyatul amal an mula'adatil khalqi. Jadi ibadahnya seseorang, dia mampu memurnikan amalnya agar tidak ada campur tangan ataupun tendensi dari makhluk. Tidak ada iming-iming, tidak tergiur oleh janji ataupun hadiah yang akan diberikan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah berada pada level ikhlas tingkat yang pertama ataupun yang disarankan oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, maka sejatinya kita sudah berada pada level ikhlas yang biasa dijalankan oleh para anbiya, para rasul-rasulullah, serta orang-orang yang mendapat posisi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, salah dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.